Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur sudah memasuki hari Selasa 7 Oktober 2025. Tuhan kiranya terus menyertai dan memelihara hidup kita semua. Hari ini kembali dalam renungan malam untuk menemani saudara sebelum beristirahat. Kita akan sama-sama terus belajar mengenai kemenangan sejati yang kita miliki sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus. Dan hari ini kita belajar mengenai kisah di dalam Yosua, di mana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan, dan kota pertama yang harus mereka lalui adalah Yeriko. Namun Yeriko telah menutup kota mereka sehingga bangsa Israel tidak bisa masuk ke kota itu. Bahkan mereka melarang semua penduduknya untuk masuk dan keluar dari kota mereka, sehingga bangsa Israel benar-benar tidak ada akses untuk melewati kota ini. Dan kota Yeriko adalah kota yang sangat tebal dengan tembok-tembok benteng-benteng pertahanan kota yang tebalnya mencapai 6 kaki atau sekitar 3 meter. Kemudian sangat tebal sekali sehingga tidak mudah disembus. Karena itulah bangsa Israel harus membutuhkan mujizat untuk bisa masuk ke dalam kota Yeriko, merebutnya, dan akhirnya bisa memasuki tanah Kanaan. Karena hanya dengan melalui Yeriko lah bangsa Israel bisa masuk menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dan hari ini kita belajar dari kisah ini. Saya beri judul Menang Karena Bersorak. Dan ayat hafalan yang kita baca adalah Yosua 6 ayat 16 yang berbunyi demikian. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Saudara, ini adalah cerita yang sangat unik sekali, merupakan narasi bagaimana Tuhan memelihara umatnya dan menolong bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Di dalam merebut kota Yeriko ini, Tuhan memerintahkan Yosua dan para imam untuk berkeliling mengelilingi kota dengan membawa sangkakala. Selama 6 hari lamanya, 1 kali mereka berkeliling. Kemudian pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilinginya 7 kali. Dan pada keliling yang ke-7 itulah, di hari ke-7 Yosua memberikan komando kepada seluruh pasukan pada saat itu untuk bersorak. Lalu begitu mereka bersorak, kita tahu cerita ini, tembok Yeriko jatuh dan akhirnya bangsa Israel bisa masuk merebut kota itu, membunuh semua orang-orang yang ada di sana, membunuh binatang-binatang dan menawan semua yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara, ini adalah satu peristiwa yang mungkin tidak terjadi lagi setelah itu. Saudara, ini adalah satu-satunya peristiwa yang dicatat dengan cara seperti ini. Memang Tuhan bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menyatakan kemenangan kepada umatnya. Mungkin saudara bertanya-tanya, mengapa bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk menghancurkan atau membasmi orang-orang Yeriko ini? Saudara, ini adalah bagian dari divine judgment atau penghakiman ilahi dari Tuhan, karena bangsa Yeriko adalah bangsa yang penyembah berhala, juga penuh dengan immorality, kejahatan-kejahatan, sehingga bagian dari rencana Tuhan adalah Israel digunakan untuk menghakimi bangsa ini. Lalu di sini juga untuk menunjukkan perlindungan Tuhan atas umatnya, dan kemudian Tuhan benar-benar menjaga perjanjiannya, menunjukkan kepada umat Israel bahwa Tuhan menyertai mereka dalam memasuki tanah Kanaan. Yang kita bisa belajar pada hari ini adalah bahwa kemenangan yang
diperoleh bangsa Israel dilakukan dengan bersandar penuh kepada Tuhan, dengan memuji Tuhan, membawa sangkakala dan bersorak-sorai. Bersorak-sorai ini adalah tanda kemenangan yang menyatakan bahwa Tuhanlah yang menolong, sehingga pada saat itu akhirnya tembok Yeriko runtuh. Saudara, ini juga menjadi pelajaran bagi kita kalau kita diliputi berbagai macam kekelaman dan ketakutan dalam hidup ini. Saudara mesti belajar bersorak, bersandar kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita sebagai anak-anak-Nya. Mazmur 118 ayat 15 berkata, "Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan." Saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa hidup anak Tuhan itu harus diliputi dengan kemenangan demi kemenangan. Dan sorak-sorai adalah tanda kemenangan. Kalau saudara menonton pertandingan sepak bola misalnya, tim yang saudara dukung menang, saudara bersorak, berjingkrak-jingkrak, saking saudara senangnya. Demikian juga lah anak-anak Tuhan. Sebelum kemenangan terjadi, selama peperangan terjadi, sesudah Tuhan berikan kemenangan, kita harus bersorak kepada Tuhan, menyatakan Dialah penolong kita, Dialah panji-panji kita. Kalau Tuhan sudah menolong bangsa Israel memasuki tanah Kanaan melalui Yeriko, Tuhan pun sanggup menolong kita. Hanya saja tetap percaya kepada kuat kuasa Tuhan dan jangan ragukan kemahakuasaan dan kekuatan tangan Tuhan dalam menolong kita. Mari selalu bersorak untuk Tuhan Raja kita yang memberikan kita kemenangan. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.